Melanggengkan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya sehingga diyakini sebagai sebuah sunnah nggak boleh. Tapi kalau kita hanya sebatas membaca bukan dengan keyakinan itu sunnah, sebatas hanya ingin memperbanyak istighfar dan yang lainnya, silakan. Maka dari itu masuk masalah misalnya ceramah taraweh. Banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum, kuliah terserah antum. Itu di masyarakat kita Pak. Sebagian masjid itu seakan-akan tuh sunnah Pak. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat-buat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum, ke Mesir nggak ada kultum, dimanapun nggak ada kecuali di Indonesia doang. Mereka yang mengatakan kultum alasannya kesempatan nih mumpung orang pada kumpul. Kalau seperti itu caranya Pak, jangan dilanggengkan sehingga membuat orang berkesan ini sunnah. Sesuatu yang sunnah saja, kata Ibnu Qayyim, nggak boleh dilanggengkan sehingga menjadi kesan itu wajib, nggak boleh. Apalagi ini bukan sunnah. Akhirnya banyak masjid menganggap kultum itu sunnah taraweh, sebuah kesalahan besar. Sebab kalau sudah diyakini itu sebagai sunnah taraweh jadi bid'ah jadinya Pak. Kalau hanya sebatas kesempatan saja, ya udah sekali-kali aja. Atau misalnya setelah sholat taraweh misalnya, supaya tidak memotong, supaya tidak diyakini itu bagian dari sholat taraweh. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para pirsa dari semua para pendengar dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang istimewa ini kita akan mencoba untuk menambah wawasan tentang masalah sesuatu yang dilakukan secara istiqomah ya. Walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW secara konsisten atau istiqomah. Tadi saya iseng-iseng buka YouTube, mendengarkan ceramah bahwa kultum pada bulan Ramadan atau sebelum taraweh kah atau setelah taraweh ya, atau sebelum taraweh terutama sekali, itu adalah merupakan buatan Indonesia. Kalau itu dirutinkan maka bisa itu menjadi bid'ah. Tadinya tidak pernah terpikir dan terlintas dalam pemikiran saya masalah ceramah yang ditentukan waktunya, dirutinkan, dianggap itu adalah sebuah bid'ah. Nah kebetulan saya punya jadwal di tempat tertentu itu setiap hari Senin minggu pertama. Artinya karena pengajiannya di tempat itu hari Senin. Nanti hari Senin yang lain adalah para asatiz yang lain. Ini udah ditentukan waktunya. Apakah ini akan dijadikan sebagai sesuatu yang bid'ah? Allahu Rabbi. Kayaknya perlu didiskusikan atau dipikir ulang lah gitu ya. Kalau dalam bahasa fikihnya fihi nazar ya. Perlu didiskusikan kembali itu pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Ya. Sampai ya penentuan kultum pun harus dianggap itu bid'ah. Ya. Padahal Rasulullah SAW sendiri ya terkadang merutinkan sesuatu yang sunnah, misalnya seperti sholat ke Masjid Quba kalau tidak salah setiap hari Sabtu, masyian orokiban. Setiap hari Sabtu beliau pergi ke Masjid Quba masyian, kadang-kadang jalan orokiban atau mengendarai. Ya, ini dirutinkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis ahabbul a'mal ilallah. Ada yang redaksinya khairul a'mal. Perbuatan yang paling baik itu adalah adwamuha. Perbuatan yang adwam. Artinya yang istiqomah, konsisten dilakukan wa inqalla, sekalipun itu sedikit. Nah, berdasarkan hadis ini tidak jarang dari kalangan ulama itu yang memiliki sebuah amalan atau rutinitas atau wirid yang selalu diamalkan sesuai dengan waktu yang sudah dia tentukan. Dan mereka paham itu adalah bukan sesuatu yang wajib. Cuma karena berpegang kepada hadis yang mengatakan khairul a'mal ay ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla, perbuatan yang paling dicintai Allah SWT adalah adwam,
perbuatan yang konsisten, yang kontinu terus-menerus dilakukan, wa ingkola sedikit, akhirnya para ulama itu ya berusaha untuk istiqomah di dalam melakukan sesuatu yang sunnah. Dan saya yakin gitu ya, tidak menganggap ini itu adalah sebuah kewajiban, tidak ya. Cuma karena merasa senang melakukannya, ya mungkin nyaman, tenteram di saat dia mengamalkannya, akhirnya dia istiqomah untuk mengamalkannya. Apakah ini dianggap bid'ah? Waduh, tadi hadisnya jelas mengatakan, ya habul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah SWT itu adalah adwam, ya, yang kontinu, terus menerus dilakukan wa inqalla. Nah, berarti nilai istiqomah itu justru ya memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman kita dari kalangan salaf itu selalu berpatokan ini Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, khairul qurun qarni itu ya, sampai masa sahabat sampai tabi'in gitu. Apakah para tabi'in gitu ya, atau para sahabat tidak ada yang melakukan hal yang seperti itu? Jadi saya ngambil beberapa contoh ya. Abu Hurairah radhiyallahu membatasi wiridnya berupa tasbih dan menjadikan tasbih dari khayt, dari benang ya. Dia itu yahuddu wirdahu, membatasi wiridnya minat tasbih, daripada tasbih, wa yatakhizu subhah min khayt, dan menjadikan subhah dari benang. Tentunya mungkin dibuntul-buntul, mungkin itu diketikat. Akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf an Ikrimah an Abi Hurairah. Ibnu Abu Syaibah dalam musannafnya ya, dari Ikrimah dari Abu Hurairah, beliau mengatakan apa? Inni la usabbihu kulla yaumin. Nah, coba bayangkan. Aku bertasbih tiap hari. Nah, berarti kalau tiap hari itu menjadi rutinitas istiqomah. Isnatai asrata alfa tasbihatin. Oh Lord. Itu sebanyak 12.000 tasbih. Ini dari kalangan sahabat. Ini kalau sudah dari kalangan sahabat melakukan seperti ini ya gimana udah ya. Apakah ini tidak dianggap bagian daripada perbuatan salaf gitu? Terus di sini qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan wa kana li Abi Hurairah radhiyallahu khayt. Wa kana li Abi Hurairah radhiyallahu khaytun. Abi Hurairah itu memiliki khayt, benang. Fihi, di dalam benangnya itu alfu uqdah, 1000 ikatan. Fala yanamu, dan beliau itu tidak tidur hatta yusabbiha bih, sehingga dia itu bertasbih. Berarti 1000 itu tasbihnya. Bayangkan ini sebelum tidur selalu dilakukan. Berarti ini konsisten istiqomah. Ini ibadah gitu. Ya sebenarnya kultum juga itu bagian daripada ibadah gitu. Tapi kalau hal-hal yang seperti ini dipermasalahkan, Masya Allah, tabarakallah. Nah terus ini contoh yang lain. Wa kana tabi'i Khalid, ini dari kalangan tabi'in, dari sahabat. Wa kana tabi'u Khalid ibnu Ma'dan. Khalid ibnu Ma'dan, beliau ini adalah seorang tabi'in. Yusabbihu fil yaum, bertasbih dalam satu hari itu arba'ina alfa tasbihatin, yaitu 40.000 tasbih. Nah ini ya hal-hal yang diistiqomahkan, yang dibiasakan oleh para sahabat tadi itu ya, sebagian sahabat, kemudian tadi saya sebutkan juga dari kalangan tabi'in. Nah oleh sebab itu ya sangat tidak logis lah gitu kalau dianggap bahwa merutinkan sebuah aktivitas, baik itu dakwahkah namanya yang ditentukan waktunya, atau tasbihkah, bahkan yang sebelumnya juga ada sahabat yang setiap sholat itu baca suratul Ikhlas, dan itu disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya juga aktivitas ibadah
atau wirid tadi atau zikir, kalau dalam istilah aswaja itu biasa wirid ya, yang selalu dilakukan ya, oleh apa? Oleh sahabat tadi itu, oleh tabi'in. Oleh sebab itu kayaknya agak apa ya? Agak susah itu kalau ini dianggap itu sebagai bid'ah gitu. Dan sekali lagi saya yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukan atau apa yang dirutinkan oleh ulama-ulama yang merutinkan atau mengistiqomahkan amalan-amalan tadi itu tidak menganggapnya sebagai sebuah kewajiban saja. Cuma ya ingin untuk melaksanakan hadis tadi itu ya, khairul a'mal ay ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, yaitu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah SWT itu adalah perbuatan atau aktivitas ibadah yang sedikit, amalan yang sedikit, wa in qalla, sekalipun itu sedikit. Ya, sekedar ini tambahan wawasan untuk kita. Mudah-mudahan kita yang suka atau mengistiqomahkan sebuah amalan, mudah-mudahan kita merasa tenang mengamalkannya berdasarkan hadis tadi itu atau dalil-dalil tadi, atau berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat maupun tabi'in tadi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad